Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu tenaga pendidik SD Negeri 2 Karanggede. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini yang berbahagia ini kita merasakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberikan keselamatan dan juga kesehatan yang berlimpah. Amin. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya berdiri di sini akan menyampaikan kegiatan tindak lanjut saya setelah dilakukan observasi oleh pengawas sekolah, yaitu Bapak Sukarmo, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024. Jadi terkait dengan visi dan misi. Lanjut. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini apa itu visi? Nah, ini kita juga perlu tahu. Tentunya Bapak Ibu kemarin sudah membuat yang namanya itu apa? KUSP, ya. Di situ juga dicantumkan tentang visi dan misi dari sekolah kita. Nah, apa itu visi? Visi itu adalah merupakan gambaran umum masa depan yang ingin kita capai atau yang dicita-citakan. Adapun yang kedua, bahwa visi itu sifatnya itu jangka panjang. Jadi tidak bisa yang namanya visi itu tercapai itu dengan ujuk-ujuk. Jadi melalui proses, waktunya juga panjang. Dan yang ketiga, visi itu adalah menjadi arah dan tujuan yang hendak dicapai. Karena apa Bapak Ibu? Tanpa visi kita itu tidak bisa yang namanya apa ya, mempunyai tujuan yang akan dicapai itu. Misalnya, oh saya kok kepengen anak itu karakternya seperti ini. Nah, itu kita mengacunya adalah dengan visi. Jadi kita itu berjalan itu dituntun atau diarahkan dengan visi dan misi dari sekolah kita. Lanjut. Nah, bagaimana untuk mencapai visi itu? Nah, visi itu biar dapat tercapai itu harus adanya dengan misi. Yang mana misi di sini adalah langkah-langkah atau strategis dan praktis yang dilakukan untuk mencapai visi. Jadi nanti panjenengan menawi mengamati, loh ternyata misi itu podo karo visi. Ya memang itu adalah penjabaran dari visi. Agar visi itu bisa dilakukan, bagaimana ya di misi itu. Nanti ada di layar selanjutnya. Nah, pentingnya visi dan misi. Visi dan misi itu yang pertama yaitu mengarahkan. Mengarahkan bagaimana? Yaitu memberikan arah yang jelas dalam mencapai tujuan. Tujuan kita apa? Nah, nanti panjangan di layar berikutnya nanti ada visi misi sekolah kita. Yang kedua yaitu meningkatkan. Nah, dengan adanya visi itu nanti ada peningkatan kompetensi, baik itu dari Bapak Ibu guru maupun dari peserta didik. Sehingga dengan adanya meningkatnya kompetensi itu nanti akan muncul apa Bapak Ibu? Ide. Ya, dari panjenengan mungkin dalam hal pembelajaran. Oh, ternyata saya kalau mengajar seperti ini membutuhkan ini. Nah, itu akhirnya muncul. Nah, itu peningkatan kompetensinya. Terus yang ketiga yaitu mendorong. Mendorong di sini yaitu apa itu? Adanya perbaikan
Jadi mungkin panjenengan yang awal, saya ingin menciptakan karakter anak seperti ini dengan langkah ini. Oh, kok tidak ada perubahan bagi siswa. Itu nanti bisa dengan cara yang lain. Selanjutnya yang keempat yaitu membangun. Membangun itu maksudnya yaitu membangun identitas atau citra dengan sekolah lain. Jadi kalau kita punya visi yang jelas, visi itu diusahakan jangan sampai sama dengan sekolah yang lain. Karena visi itu merupakan identitas kita, identitas dari sekolah kita. Nah, itu adalah pentingnya dari pentingnya visi dan misi. Lanjut. Nah, dari visi itu ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu adanya tujuan strategis. Nah, yang jelas tujuan itu pasti strategis untuk sekolah kita, yang mana itu nanti akan berdampak pada masyarakat. Tuh. Yang kedua yaitu nilai-nilai. Nilai-nilai yang kita kembangkan dalam visi dan misi itu adalah yaitu 6 profil pelajar Pancasila. Mungkin dari Bapak Ibu guru sudah tahu ya 6 profil pelajar Pancasila itu apa, Bu? 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan bebas. 3. Gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Ya, mari nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Jadi itu ada 6, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat gotong royong. Yang kelima kreatif. Dan yang keenam adalah bernalar kritis. Baiklah, yang ketiga yaitu landasan. Jadi visi itu merupakan landasan bagi kita dalam bergerak. Sedangkan yang keempat itu merupakan ciri khas tadi, ya, ciri khas. Jadi kita mempunyai ciri dari sekolah SDN Negeri 2 Karanggede itu apa? Itu nanti ada visi-misinya dilihat. Lanjut. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini bisa panjenengan persani untuk visi dari sekolah kita. Bisa panjenengan baca itu. Napa Bapak Ibu visi dari SD negeri kita? Bertakwa, santun, berprestasi, berkarakter, serta berwawasan lingkungan. Iya. Sekarang sebelum ke visi ini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semua. Apa yang terjadi jika di sekolah kita itu tidak ada visi ataupun misi? Tidak akan maju. Ya, terima kasih, kita berikan aplaus untuk Bu Ase. Ya, ada lagi mungkin dari Bapak Ibu? Ibarat jika kita berjalan tidak tahu arah. Ya, betul. Terima kasih Bu Mi. Jadi kalau tidak ada visi dan misi, ibaratnya kita itu berjalan itu tanpa arah. Oke? Jadi artinya dia bingung. Nah, seperti itu. Mungkin ada lagi? Dengan adanya visi dan misi, kegiatan sekolah akan lebih terprogram. Ya, betul Pak Santo. Terima kasih Pak Santo dan Bu Umi ya. Jadi dengan kita mempunyai visi ini, maka kita nanti akan memunculkan program. Yang mana program itu nanti akan terarah. Sehingga program-program yang kita buat atau kita angan-angankan itu nanti akan tercapai sesuai dengan tujuan. Baiklah, ya, visi dari SD Negeri 2 Karanggede itu bertakwa, santun, berprestasi, berkarakter, serta berwawasan lingkungan. Lanjut. Nah, dari visi tersebut ini ada beberapa indikator Bapak Ibu. Indikator visi dari sekolah kita, ya, yang pertama yaitu terwujudnya insan pendidikan yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, terwujudnya insan pendidikan yang menjunjung tinggi sopan santun. Yang ketiga, terwujudnya insan pendidikan yang berprestasi.
di bidang akademik dan non-akademik. Dan yang keempat, terwujudnya insan pendidikan yang berbudi pekerti luhur dan berbudaya Indonesia. Sedangkan yang kelima, terwujud lingkungan sekolah yang sehat, rindang, dan asri. Nah, ini yang menjadi misi. Jadi langkah-langkah itu tadi ya, visi, misi. Yang pertama itu, jadi ada 8 misi, Bu. Nanti panjenengan bisa membaca dan bisa memahami ya dari 8 poin misi kita. Lanjut Pak Santo. Ya, nah ini dalam mengembangkan ini adalah tujuan dari visi misi tadi. Yang mana itu ada 6 poin, diantaranya yaitu dapat mengamalkan ajaran agama dari hasil proses pembelajaran dan pengembangan diri. Untuk nanti kita akan ada target, beberapa target dari beberapa indikator dari visi kita. Lanjut Pak Santo. Nah, ini Bapak Ibu bisa panjenengan persani ini dari satu indikator. Indikator yang pertama dari visi tadi, yaitu terwujudnya insan pendidikan yang beriman dan bertakwa. Di sini yaitu yang kita programkan adalah yang pertama, itu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ini semuanya kita sudah melakukan, nggih? Sudah, nggih. Terus yang kedua yaitu sholat berjamaah. Ini untuk sholat berjamaah apakah sudah rutin kita laksanakan? Belum ya, baru istilahnya 50 ke 60% ya. Nah, nanti mari dengan adanya tindak lanjut dari observasi Bapak Korwil atau Bapak Pengawas, ini nanti kita bisa menjadi 100%. Tapi kita juga perlahan-lahan ya untuk sholat berjamaah. Selanjutnya yaitu sholat duha. Apakah kita sudah melaksanakan? Oh ya, kemarin itu kita praktekkan apa hanya ketika kita melakukan pondok Ramadan, apa setiap hari? Hari itu gabung 45, 56 gitu. Di kesehariannya? Ya. Oh gitu, oke. Terima kasih Mbak Tuti sebagai guru pengampu guru PAI. Selanjutnya yaitu rajin membaca Al-Quran. Ya ini nanti Bu Guru PAI dibantu dengan Bapak Ibu Guru kelas, okay? Itu Bapak Ibu Guru kelas juga ngoprak ya siswanya untuk melaksanakan kegiatan ini. Lanjut Pak Santo. Nah, terus untuk yang kedua yaitu terwujudnya insan pendidikan yang menjunjung tinggi sopan santun. Ini Bapak Ibu, saya ini membuat aku bisa 5S. Jadi di sini jangan hanya tulisan saja, tapi mari kita terapkan. Ya. Yang mana yang pertama yaitu 5S yang pertama itu senyum. Jadi usahakan itu kepada peserta didik kita 5S ini kita kenalkan dan mungkin anak-anak juga bisa mengamalkannya. Senyum, jadi diawali dari senyum dulu. Setelah senyum apa? Salim, berjabat tangan. Nah, kita awali dari Bapak Ibu Guru, ya. Bapak Ibu Guru itu datang sudah berjabat tangan. Pulang pun kita juga berjabat tangan. Karena kita juga menekankan kepada anak, selama kita berjabat tangan, insya Allah dosa kita akan diampuni. Gitu. Nah, jadi nanti wes urasah pokoknya di sini apa ada yang enggak mau salaman? Kesel ya. Biasanya kita datang jabat tangan, kita juga mungkin punya kesalahan yang kemarin. Terus kita berbaur di sekolah lagi, maka pulang karena kita sudah berbaur mungkin ada kesalahan lagi, makanya pulang kita juga berjabat tangan. Nah ini nanti akan berimbas kepada peserta didik kita dengan kata salim ini. Oke? Sesama temannya pun juga berjabat tangan. Monggo kita perlahan-lahan. Jadi ini karena kegiatan jangka panjang, kita juga perlahan sing iso tak laksana nih sing endi. Kalau berdetek bareng ya mungkin tidak bisa. Jadi kita perlahan-lahan kita kenalkan. Setelah salim kita
salam. Salam bagaimana? Mungkin assalamualaikum, mungkin selamat pagi, mungkin hai. Nah, monggo itu. Terus yang keempat sapa. Nah, kalau sapa Bu, Pak, dengar piye. Nah, menyatakan kabar. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu santun. Nah, ini dimanapun, ini kebanyakan santun ini sudah sedikit demi sedikit hilang. Karena apa? Ya kita sesama guru pun ya, mungkin saya juga kadang lupa ya dengan Bapak Ibu guru, Amit ini kadang juga lupa. Nah, itu kita menanamkan kepada anak santun itu ya pokoknya dengan menundukkan kepala. Lewat kepada dengan orang yang lebih tua atau mungkin orang yang sedang duduk, kita harus merendah sedikit. Nah, itu contoh yang satu, ya. Itu lanjut Pak Sito. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini untuk yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik. Ya, mari dengan adanya observasi ini kita juga introspeksi, kita berbenah diri agar peserta didik kita ini juga menjadi peserta didik atau siswa yang punya prestasi, baik itu akademik maupun non akademik. Jadi sapa to sing ra seneng pamane siswa awake dhewe oleh piala ngomong kuwi. Nah, seperti itu. Terus olahraga monggo ya. Kita untuk mencapai yang akademik itu monggo, pembelajaran yang kita lakukan juga kita lakukan perubahan. Bagaimana agar peserta didik yang kita ampu itu bisa menuju apa yang dicita-citakan ya. Jadi ya memang tugas dari Bapak Ibu itu yaitu yang kalau di sekolah itu Bapak Ibu ini sebagai orang tua ya, orang tua dari anak-anak. Jadi monggo bagaimana anak-anak itu bisa belajar dengan maksimal, baik itu di pendidikannya, di pengetahuannya maupun di karakternya itu. Selanjutnya di non akademik, masih di non akademik ya. Di non akademik sebetulnya anak-anak itu kalau kita gali potensinya itu banyak sekali ya, baik itu seni maupun di bidang olahraga. Ternyata itu banyak. Mari kita gali potensi dari anak-anak di SD Negeri 2 ini. Kalau di SDA bisa, harusnya kita juga harus bisa. Insya Allah dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kita akan bisa melebihi dari SD yang lain. Itu dengan Bismillah. Monggo kita bersama kita bisa, ya. Seperti guru penggerak ini juga saya singgung ya. Ini kita akan tergerak itu pengen dari diri kita sendiri. Terus setelah itu bergerak. Nah, bergerak kita punya yang namanya ide-ide itu kita salurkan. Terus akhirnya menggerakkan. Kalau guru yang digerakkan siapa? Ya, siswa kita. Nah, nanti seperti yang disampaikan Bapak Pengawas, itu tolong saya ini juga akan belajar. Setiap kita melakukan kegiatan dalam satu hari itu kita harus punya satu refleksi. Kekurangan dan kelebihan kita hari ini itu apa? Sampai saat ini pun belum pernah, ya? Mungkin dalam angan-angan, ya Bapak Ibu. Saya sendiri juga belum punya refleksi itu, tapi kemarin dari masukan Bapak Pengawas, Pak Katmo itu harusnya punya refleksi. Kalau refleksi saya itu ya kaitan dengan pekerjaan manajerial kepala sekolah. Kalau panjenengan itu tentang kegiatan pembelajaran. Ya, itu lanjut Pak Santo. Nah, ini untuk yang berbudi pekerti luhur dan berbudaya Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu seperti tadi santun. Nah, ini kita nanti akan kita praktekkan seperti ini. Dan di sini ada 4 kata ajaib. Apa itu Pak Santo? 4 kata ajaib itu? Terima kasih. Tolong. Apa? Maaf. Permisi. Monggo. 4 kata ajaib ini kita terapkan ke peserta didik kita. Jadi nek dikei kancane kuwi ya matur nuwun, dikasih oleh orang lain itu kita mengucapkan terima kasih. Kalau mau meminjam barang orang lain berarti kita harus
permisi aku pinjam iki. Nah, terus kalau misalkan butuh bantuan berarti minta tolong. Terus kalau punya kesalahan kita harus mengucapkan maaf. Itu monggo itu. Nah, di sini itu yang ada tombolnya jari telunjuk, ya. Nah, itu santun. Jadi kita ajarkan kepada peserta didik kita, ya, kepada orang yang lebih tua ataupun orang yang sedang duduk di bawah dan yang lain, kita punya sopan santun. Nah, ini Bapak Ibu, kita kenalkan budaya-budaya dari Indonesia. Selain budaya Indonesia, kita harus mengenalkan budaya bangsa lain. Akhirnya kita bisa membandingkan, oh ternyata budaya Indonesia itu banyak sekali dan beragam. Ternyata yo apik. Nah, makanya di dalam kurikulum Merdeka ini, ya, itu ada kegiatan yang namanya P5, gitu Bapak Ibu. Gitu. Kalau P5 itu mungkin panjenengan menginginkan apa Bapak Ibu dalam P5 itu? Yang panjenengan inginkan itu apa? Hasilnya atau bagaimana? Yang panjenengan nilai itu apanya? Kalau dalam P5 Bapak Ibu? Apa, ini bocah ini apik banget ini hasilnya? Oh iya, tak kayak nilai 95. Apakah seperti itu atau bagaimana Bapak Ibu? Iya, jadi dalam kegiatan P5 sebetulnya itu tidak perlu yang namanya panen karya dengan waktu 1-2 hari itu bisa menjadi hasil panen karya. Sebetulnya P5 itu yang kita nilai itu adalah karakter dari siswa kita. Maksudnya karakter apa? Ya karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Karena dalam P5 itu kan ada elemen-elemen itu, nggih. Dalam elemen itu masih ada lagi sub elemen. Misalnya yang kita nilai itu misalkan anak membuat saya melihat di kelas 2 ada ekobrik ya itu. Ya, boleh. Nah, itu kita tidak harus kita yang nilai oh bocah ini rapi, tidak seperti itu. Tapi nanti kita lihat oh bocah ini karo kancane piye yo, oh ada kerjasamanya bagus. Oh bocah ini nggowo tenan, dek ini digawe nggowo iki ternyata bawa tanggung jawab. Nah, kancaku ora nggowo kok dek ngekeki kanca peduli. Nah, itu yang dinilai. Jadi yang namanya produk itu yang namanya anak-anak kan sesuai dengan tingkatannya. Okay? Tapi kalau kita membuat panen karya, anak-anak besok kita membuat panen karya yang mana kelas 1 gawe dawet, kelas 2 gawe sego pecel, kelas 3 gawe soto. Nah, itu siapa yang membuat itu? Sinten? Orang tua, bukan anak toh. Nah, itu. Jadi monggo kegiatan P5 itu nanti kita kita gali kembali ya, yang mana nanti kita bisa budaya Indonesia itu bisa kita kembangkan. Untuk itu makanya saya punya gambaran dalam kegiatan di akhir tahun itu nanti sambil kita pelepasan kelas 6 kita anak-anak kita latih untuk mengenal budaya Indonesia. Jadi yang kita angkat nanti P5-nya adalah apa? Berkebinekaan global. Apa? Kebinekaan nih. Mbak? Berkebinekaan nih. Nah, kebinekaan global. Tuh yang mana itu dikemas dengan panggung budaya. Nah, nanti kan bermacam-macam dari kelas 1 sampai kelas 6 itu akan mengeluarkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Baik itu pakaiannya, oh nek Indonesia ini nek tampil di sopan-sopan kan seperti itu sudah gitu. Ya lanjut Pak Samo. Nah ini untuk sekolah yang sehat, rindang dan asri. Ya sekolah kita punya lahan yang sangat luas ya Ibu, kita kelola baik. Ya mari kita sedikit demi sedikit itu sudah diawali dengan tanaman-tanaman penghijau dari halaman sekolah kita. Yang mana kita nanti juga berangan-angan ya sekolah kita itu menjadi rindang dan siswa-siswi kita merasa aman dan di sekolah.
terkait dengan itu, yang mana kita juga ada gerakan sekolah sehat, ya Bapak Ibu. Tolong nanti untuk sampah itu tidak segan-segannya kepada anak untuk dipilah antara sampah organik dan sampah anorganik. Selain itu nanti terkait dengan makanan, monggo kita perlahan-lahan mengarahkan kepada anak didik kita untuk jajan dengan makanan yang sehat, ya. Monggo nanti kita bersama-sama mengelola kantin yang sudah ada di sekolah kita itu menjadi kantin sehat. Yeah. Monggo lanjut. Nah, ini sekarang kita menuju pada target capaian indikator dari visi sekolah kita. Lanjut Pak Sandro. Ya, yang pertama Bapak Ibu, tadi sudah saya tayangkan beberapa gambar, ya. Untuk visi yang pertama itu nih, peserta didik dengan tertib dan selalu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, baik itu kelas 1 sampai kelas 6. Ini sudah terlaksana, tinggal membenahi ketertibannya saja. Terus yang kedua, sholat berjamaah dilaksanakan dengan rutin dan terjadwal, ya. Bu Tuti, nanti monggo untuk sholat jamaah ini kita mengambil kelas tinggi saja dulu, ya, karena pulangnya kalau yang kelas rendah kan dulu, ya, nanti tuh berjamaah kelas 4 sampai kelas 6. Nah, ini untuk yang sholat duha ini bisa dijadwalkan untuk kelas rendah, oke? Jadi kelas 1 sampai kelas 6. Jadi mangke panjenengan buat jadwal, ya, betul, nanti perlahan-lahan kita laksanakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu peserta didik itu bisa hafal surat-surat pendek. Yang mana surat-surat pendek, hafal surat-surat pendek itu kita sesuaikan dengan tingkatan kelasnya. Mungkin kelas 1 sampai kelas 3 itu hafal 10 surat pendek. Terus yang kelas 4, 5, 6 itu hafal 15 surat. Lanjut Pak Santo. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu, menjunjung tinggi sopan santun. Nah, peserta didik selalu menebarkan senyum untuk memicu semangat dalam belajar sehingga merasa nyaman dalam belajar. Jadi baik itu Bapak Ibu guru maupun peserta didik, kalau pas masuk itu ya kita menebarkan senyum dulu ke anak-anak sehingga anak-anak itu si mesam-mesam berarti ya. Nah, Pak Santo cucu teman gimana? Nah, itu nanti anak-anak pasti akan mencurang langsung menceketer. Apalagi nanti kelas 1 nih Bu Narti ya, saya kira kalau Bu Narti sudah tahu sampun perso karakter-karakter yang anak kelas ini, ya. Bu Narti selalu murah senyum. Yang lembut memang, nggak seperti saya. Saya nek dipaksa senyum dulu kadang ya lali. Ya, monggo kita saling mengingatkan, gitu Bapak Ibu. Ya, karena guru pembelajaran yang baik itu bukan berarti harus bocah pinter, enggak. Pembelajaran yang baik itu adalah guru itu selalu diharap-harap kedatangannya oleh siswa. Itu terus namanya nek kok bahasa orang cah bahasa orang tebu. Iya iki kok susah. Nah, orang iki malah asal bahasa orang tebu jangkau. Ya kuwi nek siswane Bu Umi ora mlebu ngono wis dicuwek gak kono nangis, ora sida jalan-jalan. Tinggal ngono kelas 4. Nah, ini Pak Santo digolek itu kan jenenge ora mlebu lah bocah yo nangis. Nah, itu jadi kita itu harusnya menjadi sosok guru yang diidamkan atau dikagumi oleh peserta didik, ya. Tuh. Ya Bu Narti kalau arep bali dijak bali muridnya kelas 1 Bu, belum dulu Bu, menunggu kelas 6 pamane ngono. Nah, karena apa? Masih pengen ketemu dengan gurunya. Ya. Mari kita anggap peserta didik itu sebagai anak kita. Jadi insya Allah kita pasti akan sungguh-sungguh akan menciptakan anak-anak yang pintar dan benar. Selanjutnya ini peserta didik harus membiasakan santun baik dalam berbicara maupun bersikap. Ini ya Bapak Ibu, mungkin ini juga sudah jelas. Kadang ya yang namanya melontarkan kata-kata yang kotor itu sekarang itu namanya juga sudah bully.
Saya kemarin juga, Bu itu berkata begini, saya dibully. Nah itu ada anak kelas berapa itu? Ya sekarang anak-anaknya saya suruh minta maaf gitu. Kemarin seperti mungkin kejadian di kelas 4, ya itu ada anak yang menangis. Ya mau nangis? Saya tanya. Ternyata punya konsol ini dolanan di kompon ae mobil ngono. Nah, akhirnya setelah itu ya lihat itu yang namanya permainan. Akhirnya dia juga tanggap, cari air, terus dibasuh wajahnya, dia juga bisa bermain lagi. Ya, pokoknya kalau ada kesalahan dari temannya, usahakan nanti anak itu untuk minta maaf. Oke, Bapak Ibu ngerti nggih? Lanjut, peserta didik harus membiasakan menyapa kepada Bapak Ibu guru, teman atau orang yang ada di sekitarnya, itu tadi sapa. Peserta didik selalu melaksanakan budaya saling. Nah, itu. Jadi ini penjabaran dari 5S tadi, oke, Bapak Ibu. Yang kelima yaitu peserta didik selalu menebarkan salam. Lanjut, Pak Santo. Yang ketiga, ini indikator yang ketiga. Targetnya apa, Bapak Ibu? Di sini peserta didik mulai dari kelas rendah, ini kurang ya, mulai dari kelas rendah itu sudah kita didik Bapak Ibu tentang kemampuannya, baik itu akademik maupun non akademik. Jadi mungkin nanti mulai dari kelas 3 ya, itu nanti anak-anak yang sekiranya itu bisa kita arahkan, baik itu di pengetahuan maupun keterampilan, monggo itu mulai dididik dari kelas 3. Yang pinter nyanyi sopo latih terus. Mungkin yang pinter enek sing ini pimpinan kok apalan, berarti dia numerasinya jalan. Oh dia kok apalan, mungkin PKN, IPA dan sebagainya, ya itu. Oke, nanti kita bersama-sama. Terus yang kedua, guru mulai melakukan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan tingkatan, yakni kelas 3 itu tadi. Itu masih berkaitan dengan yang nomor 1. Bimbingan itu maksudnya bimbingan itu tadi, okay? Memberikan bimbingan yang mempunyai kelebihan. Terus sekolah berupaya memberikan fasilitas kepada peserta didik sesuai dengan bidangnya. Jadi mungkin yang bidangnya akademik kita berikan fasilitas, mungkin ya sesekali, Pak Santo, anak-anak yang berkaitan dengan mungkin bisa diajak ke kantor, bisa menggunakan komputer ini bisa. Jadi sarana dan prasarana yang ada di sekolah bisa kita gunakan untuk peserta didik. Monggo, misalkan LCD dibawa ke kelas bisa. Tuh. Lanjut. Nah, keempat ini tentang berbudi pekerti. Peserta didik harus punya tata krama atau adab baik kepada bapak ibu guru, orang tua ataupun masyarakat. Sedikit itu yo, jadi itu yo diwadahi sebagai promo bursa itu mulai dari kelas 1 itu sudah. Cuman kadang anak itu terkadang di rumah dengan orang dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nggak boleh. Nah, seperti itu. Harusnya di rumah enggak bahasa Jawa. Tuh, guru harus memunculkan budi pekerti peserta didik hari-hari di sekolah. Kita munculkan seperti tingkah laku atau karakter dari anak-anak itu yang baik-baik. Selanjutnya peserta didik dengan bimbingan guru bisa menunjukkan kecintaannya terhadap budaya bangsa. Jadi dengan kita membimbing anak itu nanti anak akan berani tampil di depan umum, Bapak Ibu. Jadi misalkan dengan diadakannya lomba antar kelas, akhirnya anak itu berani tampil, ya. Nanti untuk misalkan seperti petugas upacara kemarin Pak Santo sudah mulai membimbing anak kelas 4 dijadikan apa? Pemimpin upacara, bagus itu. Oke. Nanti secara bergantian kelas 5, kelas 4, 5. Nah, nanti kelas 3 yang naik itu kita didik siapa sekiranya anak-anak yang mampu. Oke. Jangan sampai anak itu merasa aku kok orang nanti didahului ya Pak Guru tugas upacara. Ini justru kesempatan kita siswanya sedikit, kita bisa meratakan anak itu sebagai petugas. Ya nek sing ora pati iso ya mung sebagai pembawa acara gitu. Atau pembaca doa, nah itu yang ringan-ringan. Tuh. Lanjut Pak Santo, yang kelima ini indikator yang kelima, terwujudnya lingkungan sekolah. Peserta didik sadar akan pentingnya kebersihan dan keindahan sekolah
dengan memilah sampah organik. Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan. Oke, monggo Bapak Ibu, kita mulai memisahkan sampah kita, yaitu sampah organik dan non-organik. Menciptakan kantin sehat yang bebas plastik dan zat pewarna. Monggo kita saling memberikan masukan agar kantin kita juga bisa berjalan. Kalau toh itu yang menyimpang dari kegiatan program yang kita lakukan, ya kita tidak langsung dol begitu, enggak, tapi ya kita sedikit-sedikit memberikan masukan. Oke, enggak apa-apa. Oke, yang pangapunten nggih nanti selaku penanggung jawab di kantin, mangke panjenengan monggo untuk gerakan sekolah sehat, panjenengan sebagai penanggung jawab di kantin, panjenengan bisa menegur baik yang itu titip barang di situ. Oke, nanti ya. Dan Bapak Ibu guru yang lain juga bisa. Selanjutnya itu menciptakan lingkungan sekolah yang asri dan rindang dengan membuat taman kecil dan menanam tanaman pelindung. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu terkait ini. Ini membuat sekolah kita yang asri dan rindang. Kemarin yang di belakang itu sudah dibersihkan. Bagaimana ini ke depannya Bapak Ibu, monggo. Pak Santo, itu yang di dekat dapur itu sudah dibersihkan, sampah-sampah untuk rumputnya juga sudah dibersihkan. Itu ke depannya nanti kita bagaimana kita awali dari sana, dan itu kemarin untuk tanaman-tanaman yang di sini juga sudah kita pindahkan yang gersang sebagai pengaman anak itu di sana biar tidak colot-colot mencolot. Nanti kita di depan sini kita munculkan nanti bunga-bunga yang kecil saja. Ripun yang di belakang sana mungkin ada rencana bagaimana? Sayuran. Ya, sayuran misalkan seperti kangkung, seperti itu ya Pak Santo. Sambil, oh, terong. Oke. Oke, ngatur buasin, bututi. Ya, baiklah, itu masukan dari Pak Santo untuk kerindangan dan keasrian dari sekolah kita. Nanti yang sudah kita bersihkan itu bisa kita tata dengan menggunakan tanaman-tanaman sayur maupun buah. Oke, nanti kita bekerja bersama-sama. Terkait dengan dana, bagaimana nanti Bu Esri? Ya, nanti bagaimana dana bos yang bisa dimasukkan ke kerindangan atau keasrian dari sekolah, ya. Monggo panjenengan bersani di RKAS panjenengan terkait dengan kegiatan atau program ini. Ya, lanjut. Ya, yang terakhir nih, monggo. Kita bisa bergerak dan menggerakkan, ya. Saya bergerak saya dan ke peserta didik. Dan saya juga ingin menggerak. Dengan inovasi baru kita sudah bergerak, angan-angan sudah bergerak inovasi baru, akhirnya bisa menggerakkan sekolah kita menjadi sekolah yang kita idamkan atau kita inginkan. Ya, karena tanpa kita adanya kebersamaan kita tidak akan bisa berjalan lancar. Untuk itu kita bisa karena biasa. Gitu, kita akan kuat karena adanya persatuan. Jadi kita saling mengingatkan. Baiklah Bapak Ibu, dari saya cukup sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait program-program ini. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman. Oke, saya kira ini nanti kita sambil jalan, kita mulai dari awal. Ya, dari program yang sudah ada kita jalankan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Bapak Ibu, karena waktu, apabila dalam penyampaian ini saya ada salah dengan Bapak Ibu dan ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.